Sama Dewi, perkenalkan nama saya Dewi Suryani. Perkenalkan nama saya Dewi Suryani. Perkenalkan nama saya Dedek Lestari. Perkenalkan nama saya Putri Bidari. Perkenalkan nama saya Destiny Karismawati. Baik, di sini kami akan menjelaskan sejarah bab 2, yaitu tentang corak kehidupan dan hasil-hasil budaya masa praksara Indonesia. Selamat menonton. Bagian A. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 4 teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu teori Out of Africa, teori Out of Yunan, teori Nusantara, dan teori Out of Taiwan. Yang pertama ada teori Out of Africa. Menurut teori Out of Africa, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika, tepatnya di tanduk Afrika atau di daerah-daerah yang sekarang mencakup negara Somalia, Ethiopia, Eritrea, dan Djibouti. Mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi sejak 2000 tahun yang lalu, baik melalui jalur laut maupun darat. Diduga kuat migrasi keluar Afrika disebabkan krisis pangan, terutama karena kekeringan yang berkepanjangan. Ada 2 rute persebaran mereka, yaitu pertama jalur selatan yang meliputi sepanjang pesisir India, Nusantara, dan Australia. Kedua rute utara yang melewati lembah Nil dan sungai lalu menyebar ke daratan Eurasia. Yang kedua ada teori Out of Yunan. Teori Out of Yunan, menurut teori Out of Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal Yunan Tiongkok. Mereka masuk ke Nusantara dalam 3 gelombang pertama, yang ini bangsa Melanesuit masuk ke Papua pada akhir zaman es sekitar 70.000. Gelombang kedua yakni bangsa Proto Melayu tua masuk ke Indonesia pada tahun 1500 sebelum Masehi, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Yang ketiga ada teori Nusantara. Teori Nusantara, menurut teori Nusantara, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia. Ada 2 alasan. Pertama, bangsa Melayu telah memiliki peradaban tinggi sehingga tidak memerlukan migrasi bangsa asing ke wilayah Nusantara. Peradaban ini tidak mungkin bisa dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Kedua, banyak fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Manusia purba yang ditemukan di Indonesia adalah Megathropus, Paleojaventus, Pithecanthropus erectus, dan jenis Homo paujakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Yang keempat ada teori Out of Taiwan. Teori Out of Taiwan, menurut teori Out of Taiwan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Hasil analisis kebahasaan menunjukkan induk bahasa-bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia adalah bahasa Austronesia, bahasa yang digunakan oleh penduduk Taiwan, Kepulauan Formosa. Ketika itu penutur bahasa Austronesia sendiri merupakan bangsa maritim yang menghabiskan banyak waktu untuk berkelana dari satu pulau ke pulau lainnya. Migrasi bangsa Austronesia dari Taiwan terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka tiba terlebih dahulu di Filipina sekitar tahun 4.500 hingga 3.000 sebelum Masehi. Dari Filipina sekitar tahun 3.500 hingga 2.000 sebelum Masehi, mereka bermigrasi ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Papua bagian barat, dan Melanesia di Pasifik. Tidak satupun dari keempat teori yang paling benar dari yang lainnya. Hal itu karena ilmuwan memiliki data yang terbatas, termasuk catatan tertulis yang ada hanya bukti-bukti arkeologis berupa fosil-fosil dan benda-benda peninggalan manusia praksara yang penafsiran atasnya berbeda-beda antara satu ilmuwan dan ilmuwan lainnya. Poin kehidupan dan hasil budaya manusia. Satu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Tingkat sederhana budaya Paleolitik. A. Gambaran umum apa, kapan, dan siapa. Zaman ini disebut zaman batu tua atau Paleolitikum, dari bahasa Yunani Paleolis yang berarti purba dan Liphos yang berarti batu. Karena alat penunjang utama untuk berburu dan mengumpulkan makanan sebagian besar terbuat dari batu yang masih kasar atau belum diasah atau dihaluskan. Contohnya kapak genggam atau perimbas untuk memotong, menggali, dan menguliti hewan. Masa ini diperkirakan terjadi antara munculnya manusia purba pertama sampai sekitar 12 tahun yang lalu. Kala Pleistosen, manusia purba yang hidup pada masa ini diyakini
tersebar di berbagai tempat di muka bumi. Adanya temuan tulang belulang manusia purba seperti Homo erectus di berbagai tempat di dunia. Di Indonesia pada masa ini, manusia purba jenis Megathropus, Dicercanthropus, dan Homo. Penemuan berbagai jenis manusia purba itu tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan para ahli paleontologi Belanda, diantaranya Eugen de Vos. Di Indonesia pada masa ini hidup manusia purba jenis Megathropus, Pithecanthropus, dan Homo. Penemuan berbagai jenis manusia purba itu tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan para ahli paleontologi Belanda, diantaranya Hujan Diobis pada tahun 1858 sampai 1940 dan GHB von Koenigswald 1902 sampai 1982. Megathropus paleojapanus berarti manusia raksasa dari Jawa. Hasil penelitian lebih lanjut menggolongkan manusia purba ini ke dalam Homo erectus fosil Megathropus paleojapanipus ditemukan oleh GHB von Koenigswald antara tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Megathropus adalah nama yang umum untuk fase-fase gerahan dari tengkorak berukuran besar yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. B. Corak kehidupan sosial ekonomis. Sebagaimana diungkapkan The Cambridge Encyclopedia of Hunter-Gatherers, berburu dan mengumpulkan makanan meramu merupakan bentuk adaptasi pertama manusia yang paling sukses serta mencakup 90% dari sejarah manusia. Makanan manusia purba pada masa ini bergantung sepenuhnya pada alam dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Kehidupan manusia purba Indonesia pada masa ini sejak Pithecanthropus sama Homo sapiens bersifat nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti gerak hewan buruan serta sumber air. Migrasi hewan buruan itu umumnya dipengaruhi beberapa faktor utama sebagai berikut. 1. Adanya perubahan iklim yang ekstrim. 2. Bencana alam yang juga ikut membuat manusia bermigrasi. 3. Ancaman dari sesama hewan karnivora. 4. Gangguan manusia baca perburuan. 5. Tumbuh-tumbuhan biasanya lebih mudah tumbuh dan berkembang di daerah-daerah beriklim lebih panas. Manusia purba Indonesia masa ini hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Interaksi antara anggota kelompok saat berburu menimbulkan sistem komunikasi dalam bentuk bunyi bulut. C. Hasil-hasil budaya. Temuan alat-alat dari batu yang ditemukan di Indonesia paling banyak berupa kapak, perimbas, alat-alat serpih, dan alat-alat dari tulang. 1. Kapak perimbas. Kapak perimbas adalah sejenis kapak yang digenggam dan membentuk fasib. Teknik pembuatannya pada umumnya masih kasar dan tidak mengalami perubahan dalam waktu berkembang. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau budaya Mesolitik. Corak kehidupan mereka tetap sama dengan masa sebelumnya, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Bedanya, selain alat-alat dari batu, mereka mampu membuat alat-alat dari tulang dan kulit kerang.
Mereka mengenal pembagian kerja. Laki-laki berburu, sedangkan perempuan mengumpulkan makanan berupa tumbuhan dan hewan kecil yang tidak butuh energi besar, kemudian memasak atau memelihara api, dan membimbing anak-anak. Pada masa ini juga, pola hunian sudah berubah, yang asalnya nomaden, kini bertempat tinggal namun secara tidak tepat. Terutama di gua-gua payung, mereka memilih yang tidak jauh dari sumber air atau sungai yang terdapat sumber makanan, seperti ikan, kerang, dan juga siput. Mereka akan berpindah kalau sumber-sumber makanan di sekitar gua tidak mencukupi lagi. Dan selama bertempat tinggal di gua, selain mengerjakan alat-alat, mereka mulai mengenal tradisi melukis di dinding gua atau dinding-dinding kerang. Kemudian selain mereka melukis, pada masa ini pula untuk pertama kalinya manusia purba menemukan api. Untuk hasil-hasil budaya pada masa ini, yang pertama alat serapih bilah. Teknik pembuatan alat serapih bilah pada masa ini melanjutkan teknik pada masa sebelumnya, tetapi bentuk alat-alatnya tampak lebih maju dalam berbagai corak untuk bermacam kegunaan. Yang kedua, alat yang berasal dari tulang. Alat tulang yang ditemukan pada masa ini memiliki dua macam sudut tulang dan semacam belatih dari tanduk. Yang ketiga, kemudian ditemukannya kapak genggam Sumatera. Kapak genggam ini berbentuk lonjong yang dikerjakan hanya pada satu sisi saja. Kemudian dari bentuk kepercayaannya, selain menggambarkan keadaan sosial ekonomi, lukisan di dinding gua atau dinding kerang juga menggambarkan sudah adanya kepercayaan pada masa ini. Menurut Robert N. Gallis, lukisan-lukisan gua bertalian dengan upacara penghormatan nenek moyang, upacara kesuburan, inisiasi, dan mungkin juga untuk keperluan ilmu dukun, untuk meminta hujan dan kesuburan, atau memperingati kejadian hal yang paling penting. Para ahli juga meyakinkan kebiasaan ini merupakan bentuk kepercayaan awal manusia purba tentang adanya kehidupan setelah mati, yaitu berupa roh orang meninggal, karena itu sesat dan roh-rohnya patut mendapatkan penghormatan atau pemujaan. Masa bercocok tanam. Budaya Neolitik pada masa ini sudah mengenal kegiatan bercocok tanam yang dilakukan dengan menebang dan membakar pohon-pohon dan semak-semak belukar, sehingga terciptanya ladang-ladang yang memberikan hasil-hasil pertanian. Untuk kebutuhan protein hewani berburu dan menangkap ikan masih dilakukan selain bercocok tanam yang menghasilkan kebutuhan pokok. Pada masa ini juga sudah mengenal cara beternak. Adapun jenis hewan yang diternakkan diantaranya ayam, kerbau, anjing, dan babi. Selain bercocok tanam dan berternak, mereka membuat barang kerajinan yang tangan dari batu serta gerabah. Barang-barang inilah yang sering dipertukarkan dengan penduduk dari wilayah lain. Selanjutnya, mereka berbentuk perkampungan. Perkampungan ini terdiri atas tempat-tempat tinggal sederhana yang didiami secara berkelompok oleh beberapa keluarga. Pada masa ini juga, gotong royong sudah menjadi corak kehidupan masyarakat. Kegiatan menebang hutan, membakar semak belukar, menabur benih, memetik hasil, pembuat gerabah, berburu, dan menangkap ikan dilakukan secara gotong royong. Hasil budaya. Yang pertama, beliung persegi. Beliung persegi adalah alat batu paling menonjol dari masa bercocok tanam. Beliung persegi ini berbentuk memanjang dengan menampang lintang persegi seluruh baginya diumpam halus kecuali pada bagian pangkalnya sebagai ikatan tangkai. Tajamnya dibuat dengan mengasah bagian ujung permukaan bawah ledai ke arah pinggir ujung permukaan atas. Yang kedua, kapak lonjong. Kapak lonjong berbentuk umumnya adalah pangkal agak runcing dan melebar pada bagian tajaman. Bagian tajaman diasah dari dua arah dan menghasilkan bentuk tajaman yang simetris. Yang ketiga, gerabah. Gerabah. Penyelidikan arkeologis pembuktikan benda-benda gerabah mulai dikenal pada masa bercocok tanam. Kendati demikian, dari temuan-temuan tersebut tampak bahwa teknik pembuatan dan pola hias gerabah pada masa bercocok tanam masih sederhana. Yang keempat, alat pertemuan dari kulit kayu. Kegunaan alat ini ialah untuk menyiapkan bahan pakaian dengan cara memukul-mukul kulit kayu sampai halus. Bentuk kepercayaan.
pada masa ini sudah mengenal dan berkembang sistem kepercayaan yang disebut animisme dan dinamisme. Salah satu segi yang menonjol dari kepercayaan terhadap kehidupan setelah mati, yaitu kepercayaan bahwa roh seseorang tidak lenyap pada saat orang meninggal, tetapi tetap hidup serta sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Orang-orang yang sudah meninggal dibekali bermacam-macam barang untuk keperluan sehari-hari, seperti perhiasan dan periuk, dan dikubur bersama-sama dengan maksud agar perjalanan ke dunia arwah dari kehidupan selanjutnya terjamin. Budaya megalitik. Pada masa ini, tradisi bercocok tanam semakin berkembang. Namun ada yang khas pada masa ini, yaitu alat-alat budaya terbuat dari dan berupa batu-batu besar. Oleh karena itu, masa ini disebut zaman megalitikum, dari bahasa Yunani, mega yang berarti besar dan lithos yang berarti batu. Zaman ini berlangsung sejak berakhirnya zaman Neolitikum sampai zaman perunggu. Jadi zaman megalitikum merupakan masa transisi dari zaman batu ke zaman logam. Menurut arkeolog berkebangsaan Austria Robert von Heingeldern 1885 sampai 1968. Pendukung kebudayaan megalitikum tidak lain adalah orang-orang Pluto sampai Melayu yang sudah masuk ke Indonesia pada 1500 SM, zaman Neolitikum. Jadi, berakar pada zaman Neolitikum. Oleh karena itu, kebudayaan dari batu pada masa ini disebut juga megalit tua. Lahirnya bangunan-bangunan besar dari batu ini tidak terlepas dari berkembangnya kepercayaan akan roh nenek moyang pada masa ini. Sebab bangunan-bangunan besar dari batu itu dibuat terutama sebagai sarana pemujaan terhadap roh nenek moyang. Munculnya kepercayaan semacam ini disebabkan pengetahuan dan kesadaran mereka akan alam semesta, dan hidupnya semakin meningkat. Kelak pada masa perundingan zaman logam, kebudayaan megalitikum ini semakin berkembang lagi berkat kedatangan gelombang kedua bangsa Melayu Austronesia, ras Mongoloid, dari Yunan sekitar tahun 300 SM. Oleh karena itu, kebudayaan dari batu pada masa itu disebut juga megalit muda. Bangunan megalitik tersebar hampir di seluruh Nusantara, seperti Nias, Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sumbawa, Kalimantan, Toraja, Flores, dan Sumba. Bentuk bangunannya bermacam-macam, seperti menhir, kubur batu, dolmen, batu lumpang, batu dakon, dan pelinggi. Menhir adalah tugu batu tegak yang sengaja ditempatkan di suatu tempat untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Batu tegak ini merupakan media penghormatan sekaligus lambang bagi orang-orang yang sudah meninggal tersebut. Pundan berundak. Pundan berundak merupakan bangunan yang disusun secara bertingkat-tingkat yang dimaksudkan untuk melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Bangunan ini kemudian menjadi konsep dasar bangunan candi pada masa Hindu-Buddha. Kubur batu. Bentuknya mirip dengan bangunan kuburan seperti yang dapat kita lihat saat ini. Umumnya tersusun dari batu yang terdiri atas dua sisi panjang dan dua sisi lebar. Sebagian besar kubur batu yang ditemukan terletak membujur dari arah timur ke barat. Menurut konstruksinya, bentuk kubur batu yang tersebar di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kubur dolmen, kubur peti batu, kubur bilik, tempayan batu, kelamba, dan waruga, dan keranda batu atau sarkofagus. Waruga adalah kubur batu yang tidak memiliki tutup dan banyak ditemukan di situs Gilimanuk, Bali. Sarkofagus adalah sejenis
kubur batu, tetapi memiliki tutup di atasnya. Biasanya, wadah dan tutupnya berukuran sama. Pada dinding muka sarkofagus biasanya diberi ukiran manusia atau hewan yang dianggap memiliki kekuatan magis. Dolmen merupakan bangunan megalitik yang memiliki banyak bentuk dan fungsi. Misalnya sebagai pelinggih roh atau tempat sesaji pada saat upacara. Dolmen biasanya diletakkan di tempat yang dianggap keramat atau di tempat pelaksanaan. Corak kehidupan sosial ekonomis. Masa ini disebut masa perundagian dari kata undagi yang berarti terampil, karena pada masa ini muncul golongan undagi atau golongan yang terampil melakukan suatu jenis usaha tertentu seperti membuat alat-alat dari logam, rumah, kayu, gerabah, perhiasan, dan sebagainya. Tidak semua orang mampu membuat alat-alat tersebut, hanya golongan terampil atau golongan undagilah yang mampu membuatnya karena membutuhkan keahlian yang khusus. Barang logam ini terutama di awal masa perundagian dan kemungkinan besar selama periode pertengahan, termasuk barang-barang mahal dan langka. Hanya orang-orang tertentu juga yang dapat memiliki alat-alat dari logam. Kendati demikian, alat-alat dari logam ini tidak menggantikan gerabah. Gerabah tetap memainkan peran penting. Munculnya alat-alat logam hanya mengganti alat-alat dari batu, tulang, dan tidak menggantikan gerabah. Pembuatan gerabah bahkan mengalami kemajuan yang pesat, tidak lagi menggunakan logam dan tetapi batu, tetapi menggunakan roda pemutar. Dalam perkembangannya, alat-alat dari logam itu juga dipakai untuk tujuan ritual keagamaan seiring dan semakin berkembangnya sistem kepercayaan mereka dalam Better yang diperlukan tiap-tiap pihak ada dua teknik utama membuat barang-barang dari logam. Satu, bentuk model benda logam yang diinginkan dengan menggunakan bahan dan dasar lilin terlebih dahulu. Dua, model lilin dilapisi dengan tanah liat. Setelah mengeras, tanah liat tersebut dipanaskan dengan api sehingga lilin mencair melalui lubang yang telah disiapkan di bagian bawah model. 3, dari lubang bagian atas model yang sudah disiapkan, masukkan logam dari cairan dan biarkan sampai cairan logam mendingin. Setelah dingin, model dan tanah liat dari dipecahkan dan benda logam yang kita inginkan pun sudah jadi. Teknik penuangan perumus tidak hanya menghasilkan benda panas sederhana seperti kapak, perunggu, gelang, dan mata tombak, sedangkan cetakan benda perunggu Indonesia ditemukan di Jawa Barat berupa cetakan sangkup, kapak perunggu, dan gelang perunggu yang dibuat dari batu kuda di Manoba, Bali. Hal ini sama berlaku juga untuk hubungan-hubungan sosial yang lain, termasuk misalnya dalam hal upacara keagamaan pada masa berburu, meramu, dan bercocok tanam dalam masyarakat ini. Mulai tapak perbedaan golongan-golongan tertentu seperti golongan mengatur upacara-upacara atau perhubungan dengan kepercayaan petani, pedagang, serta membuat benda-benda logam, nandai logam atau gerabah. Yang jauh lebih dulu di Nusantara pada masa bercocok tanam yang biasa disebut dengan bangsa Plato Melayu, selain melalui aktivitas perdagangan yang semakin intens pada masa ini, pembaruan ini diduga mempermudah serta mempercepat penyebaran serta upacara-upacara religius yang menyertainya semakin berkembang pada masa perundagian. Oleh karena itu pula kebudayaan masa perundagian disebut juga kebudayaan megalitik dan kebudayaan logam di Indonesia dari hasil temuan dan analisis terhadap kerangka benda-benda bekas kubur serta hasil-hasil budaya khas masa ini. Pembaruan ini diduga mempermudah serta mempercepat penyebaran serta upacara-upacara religius yang merdeka semakin berkembang pada masa perundagian. Nekala dan moka. Nekara berbentuk seperti dandang terbalik dengan bagian atas yang datar dan bagian atas terbuka, dan hasil penggalian di berbagai tempat di Asia Tenggara. Neraka memiliki beragam fungsi, diantaranya sebagai alat upacara keagamaan. Neraka buatan Indonesia memiliki tipe yang panjang. Neraka khas Indonesia adalah neraka tipe Penjen Bali yang ditemukan yang berukuran kecil, dibuat maku atau mako
Tiongkok maka banyak blender di bagian timur Indonesia orang menyebutnya maka atau mako, sedangkan penduduk Pulau Bentar menambahkan benda ini gendang peranggu. Alat-alat dari besi dibandingkan peranggu menunjukkan penemuan benda besi terbatas jumlahnya. Tradisi gerabah Nusantara pada masa perundagian mendapat pengaruh dari dua tradisi gerabah di Asia Tenggara, yaitu tradisi gerabah dan tradisi gerabah Bau Malayu. D. Bentuk kepercayaan kepada pengaruh arwah nenek moyang terhadap perjalanan hidup manusia serta upacara-upacara religius yang menyertainya semakin berkembang pada masa perundagian. C. Hasil kebudayaan pada masyarakat praaksara tingkat lanjut. Kata tradisi berasal dari bahasa Latin tradition yang berarti menyampaikan atau meneruskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tradisi diartikan sebagai hal yang disampaikan atau yang diteruskan dari satu generasi berikutnya. Tradisi lisan terangkum dalam apa yang disebut folklore, jejak adat sejarah masyarakat praaksara dalam bentuk dongeng, legenda mitos, musik, upacara, pepatah, lelucon, takhayul, lagu rakyat mitos, kebiasaan, kepercayaan, alat musik rakyat, pakaian dan perhiasan tradisional, obat-obatan tradisional, arsitektur rakyat, dan kerajinan tangan. Kerajinan tangan merupakan bagian dari apa yang disebut folklore dari kata bahasa Inggris folklore, folk berarti rakyat, dan lore berarti tradisi atau ilmu pengetahuan. Folklore adalah bagian dari kebudayaan suara masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Setiap masyarakat atau kebudayaan di Nusantara memiliki folklornya sendiri yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan kita dikenal sangat kaya dengan folklore. Berikut ciri-ciri folklore. Penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan, bersifat tradisional artinya terikat dalam bentuk dan aturan, yang baku, bersifat anonim, artinya nama penciptanya tidak diketahui, memiliki gaya bahasa yang suka melebih-lebihkan, tipe seperti sering menggunakan kata klise, misalnya jika menggunakan kalimat pembuka dengan kata-kata menurut yang punya cerita atau menurut sahibul hikayat. Memiliki fungsi penting dalam kehidupan bersama dalam suatu masyarakat dan merupakan milik bersama masyarakat pendukungnya. Yang kedua, jenis-jenis folklore. A. Mitos. Mitos dari kata bahasa Yunani, mythos, Inggris mitologi adalah cerita prosa rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh yang empunya cerita atau oleh penganutnya. B. Legenda. Mirip dengan mitos, legenda adalah prosa rakyat yang benar dianggap oleh yang empunya cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Bedanya dengan mitos, tokoh dalam legenda lebih bersifat duniawi. C. Dongeng. Dongeng adalah cerita fiktif atau imajinatif yang menceritakan turun-temurun. Di dalam dongeng, mungkin kita akan menemukan manusia bisa terbang atau hewan dapat berbicara. Umumnya dongeng tidak diketahui pengarangnya, anonim. Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, walau banyak juga dongeng yang mengajarkan tentang baik buruk, ajaran moral. 3. Tradisi lisan yang masih lestari. Berikut beberapa contoh tradisi lisan di Indonesia yang masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat pendukungnya. A. Wayang. Wayang diperkirakan mulai dikenal orang setiap masa aksara, yaitu sebagai media yang digunakan dalam upacara mengundang roh nenek moyang. Wayang kemudian berkembang menjadi pertunjukan dalam bentuk teater dengan menggunakan boneka-boneka berbentuk pipih. B. Wayang beber. Wayang beber adalah bentuk wayang yang agak berbeda dengan wayang-wayang yang lain. Wayang beber menggunakan media gambar yang lakonnya dilukis di atas kertas dengan ukuran antara 200 x 700 cm, lalu dibentangkan sudah disiapkan. C. Makyong. Makyong adalah sejenis pertunjukan tradisi lisan yang berasal dari petani Thailand bagian selatan. Makyong masuk ke Indonesia melalui Riau, lalu Sumatera Utara, kemudian Kalimantan Barat. Makyong kemudian menjadi bagian dari kebudayaan Melayu. D. Didong. Didong merupakan kesenian tradisional masyarakat Gaya, Provinsi Aceh. Kata didong berasal dari kata dendang yang artinya sama dengan denang atau danang, yang dalam bahasa Gayo itu menghibur diri sendiri dengan menyanyi. Awalnya kesenian ini dipentaskan untuk pesta perkawinan, upacara tradisional, dan hari libur. E. Rabab Pariaman. Rabab Pariaman adalah salah satu tradisi lisan yang berasal dari Sumatera Barat. Rapat adalah jenis alat musik gesek yang menggunakan tempurung kelapa sebagai badannya ditutup dengan bambu dan diberi kayu dan hiasan bunga pada kepalanya. Cara membunyikan adalah dengan dipetik atau dimainkan dengan busur gesek yang dibuat dari kawat nilon halus bentuknya secara keseluruhan, dan cara memainkannya yaitu
Persis seperti biola, penyampaian cerita dilakukan oleh tukang rabab yang selalu lelaki.